Iya lagi. Gue lagi magang lagi. Lu magang juga kan? Gue magang juga. Susah ya magang ya? Aduh, pusing banget gue magang. Oh berarti lu ngerasain jadi Gen Z karena lu aduh baru magang sekarang juga pusing gitu. Berarti gue Gen Z ya? Berarti lu Gen Z. Lah ya lu emang Gen Z. Benar juga, gue Gen Z ternyata. Berarti gue beneran ini. Beneran kosong memang. Otaknya apalagi. Weh. Jangan gitu. Nah itu baru ketawa tuh, bener tuh. Kita pinter kok. Awalnya Gen Z suka yang instan. Tapi menurut gue ada opini lagi buat itu. Boleh, apa tuh? Kenapa instant gratification tuh jadi apa ya? Jadi tren ya sekarang. Selain gratifikasi jet menurut gue bukan maksudnya instant gratification tadi. Sebagai Gen Z yang Temen lu ada yang enggak yang gay? Waduh. Nah, biasanya enggak ada. Noah Podcast. Bertahan satu cinta, bertahan satu CINTA. Selamat datang di Noir. Selera lu tua anjing. Emang kenapa sih itu lagu? Masa lu nggak pernah dengerin sih? Iya, gue pernah dengerin tapi kita perkenalan dulu ya. Iya boleh. Sebelum itu, sorry ngepotong ya. Santai. Ya. Jadi gue Iyo di sini, Iyo Noir. Belum udah Iyo Noir ya. Jadi gue Iyo dan gue sama siapa? Gua Naren, gue produser di sini. Berhubung belum ada dana, jadi gue jadi guest dulu. Ya gue juga host, juga honorer sih. Sebenarnya lebih worse daripada itu. Daripada honorer, emang honornya nggak ada sih. Emang honornya nggak ada gitu. Kita siapa sih Ren? Kita siapa? Kita anak muda. Anak muda, boleh. Anak muda Gen Z kita. Ya pokoknya kita Gen Z yang resah akan masa depan. Ya betul. Sebenarnya kita di sini karena capek kerja. Kita capek kerja, kita mau ngobrol-ngobrol. Iya, kita di butuh weekend. Refreshing. Iya, ini upload weekend kan? Upload weekend. Weekend kan? Weekend Iya. Kita upload weekend. Nah, kita bakal ngebahas seputar Gen Z ini. Boleh. Lu Gen Z kan? Gen Z, gue Gen Z. Gua? Lu apa? Gen Halilintar. Gak enak ya kalau diulang ya jokes tuh. Ternyata bener kata orang ya. Jokes tuh kalau diulang tuh nggak enak gitu. Makanya harusnya sebelum kita mulai itu nggak usah ngobrol dulu sih 2 jam ya. Tapi ya botol lah kita ngobrol. Butuh sih. Iya nggak usah lah. Jadi gimana? Ya ngomongin Gen Z ya. Lu Gen Z kan, tapi Gua Gen Z, tapi gua ngerasa gua sendiri Gen Z yang tua. Gen Z yang tua. Emang lu kelahiran tahun berapa? Gua tahun 2003, tapi gua ngerasa gua sering tidak fit in sama Gen Z. Oh, lu bilang lu susah untuk fit in ke Gen Z. Kenapa? Iya. Kenapa fit in ke Gen Z susah? Dari mulai selera musik aja deh yang simple ya. Wih, di selera musik lu pasti Aduh. kelas atas dong. Kasih tahu dong. Playlist terbaik lu. Peter Pan. Ya Allah. Gua tahu kenapa lu sekarang susah fit in sama Gen Z. Kenapa tuh? Karena lu masih dengerin Peter Pan. Iya, sekarang udah jadi Noah. Oh iya benar juga. Iya kan? Iya. Makanya lu susah jadi fit in. Kalau Gen Z apa sih sekarang? Bernadia. Wih, Bernadia yang sedih-sedih gitu ya. Mungkin kan. Terus mungkin apalagi ya Dansa Kuduro gitu-gitu ya. Dansa Kuduro. Itu bagian-bagian yang party-party lah ya. Oh iya kan. Gen Z anak party banget sekarang, ya kan? Boleh. Lu lebih Gen Z yang tua ya? Gua Gen Z yang tua. Lu sendiri gimana? Gue Gen Z banget. Gue Gen Z ya? nget lah. Gue bisa dibilang icon Gen Z gitu. Icon Gen Z boleh. Ya. Di luar outfit gue biasa aja, tapi kayak ini minjem. Lu boleh minjem Pak produser tadi. Aduh. Belum ngelawak. Belum dong. Iya, gue Gen Z banget lah. Gitu. Apa yang membuat diri lu ngerasa lu tuh Gen Z? Gua ngerasa gue Gen Z karena gua tuh anaknya suka apa ya? Suka malas kerja. Oh gitu, malas kerja. Itu stereotype Gen Z sekarang malas Gua kerja ya emang. Gue tuh orangnya tuh pengennya instan lah gitu. Gue sering tuh lihat di TikTok tuh ada yang anak intern Gen Z. Anak-anak intern. Oh Banyak iya, tuh kita lagi TikTok magang sekarang ya. tuh banyak tuh anak intern Iya Gen lagi. Z tuh. Gue lagi magang lagi. Lu magang juga kan? Gue magang juga. Susah ya magang ya? Aduh,
pusing banget gua magang. Oh berarti lu ngerasain jadi Gen Z karena lu aduh baru magang segala Oke. pusing gitu. Berarti gua Gen Z ya? Berarti lu Gen Z. Kayak lu emang Gen Benar Z. juga, gua Gen Z ternyata. Lu masih punya apa ya? DNA Gen Z lu tuh. Malas. Baru berapa bulan kita? Belum ada sebulan kita. Gitu ya. Belum ada sebulan kita udah ngerasa pusing. Ngerasa kerjaan pressure kok berat Butuh gitu. healing. Butuh healing. Baru sebulan. Baru sebulan. Belum cair nih, belum cair. Belum cair nih. Duh, apa gue telepon dulu lah. Cairin dulu lah. Gak punya duit nih gue. Gitu Jadi, kan. Gimana nih pengalaman lu sebagai Gen Z yang lagi internship sekarang gimana? Enggak, maksudnya apa sih yang lu sebagai Gen Z itu ngerasa kerjaan kok gini amat gitu? Bagaimana sih apa yang ada di pikiran lu waktu internship ini? Satu keluarga sih. Keluarga gue tuh kayak Nggak usah gitu. gue duduk nggak usah kenapa gitu. gini ya kayak santai. Iya, nggak usah. Kenapa keluarga tiba-tiba? Enggak. Belum. Ketawa aja tuh yang belakang. Gue ngerasa kayak kita tuh belum siap aja nih. Belum siap nyet buat merasakan dunia yang sebenarnya tuh kayak gimana. Pressure Facing kerja the ya? world tuh kayak gimana. Nah itu satu tuh Gen Z tuh katanya nggak bisa kena pressure sekarang. Iya. Karena Depresi. nih bener mungkin bener kata lo ya yang Gen Z tuh gara-gara COVID kita jadi kita imunnya melemah. Bukan imun dari jasmani tapi rohani pun juga. Rohani ya, oke. Mental kita juga kena. Iya benar. Itu menurut gue sih. Kenapa kita dulu pas COVID enak-enak gitu di rumah, ya kan, kelas di rumah, sekolah di rumah. Pasti pada ngerasain nih. Terus harus tiba-tiba tuh dunia bekerja seperti biasa gitu. Iya betul. Sebenarnya menurut gua COVID tuh sangat berpengaruh ya sama anak-anak Gen Z, khususnya anak-anak yang sekarang udah kuliah, udah magang. Mereka biasa berapa tuh ya? 2 tahun ya? 2 tahun kita 2 tahun hampir ngerasain. gak ngapa-ngapain tiap hari, tiba-tiba Tiba-tiba harus masuk. Nah sekarang nih kayak sekarang mungkin Gen Z ngelihatnya, oh kita kuliah nih, ngerasain momen-momen COVID yang hilang. Iya betul. Tiba-tiba kuliah, Iya. tiba-tiba magang, tiba-tiba kaget dihadapkan dengan kenyataan, gitu. Ya kan? Iya benar. Itu sih menurut gua alasan terbesar kenapa Gen Z tuh sekarang kesannya jadi malas tapi sebenarnya nggak malas, ngerti? Iya, ya itu karena pengaruh COVID itu tadi kali ya. Lagian, Pengaruh alkohol, waduh, beda lagi dong. Pengaruh alkohol mah jangan menyetir ya. menyetir. Aduh. Sebenarnya COVID sendiri sih lumayan berimpact, bukan cuma buat Gen Z doang. Terus buat siapa? Buat- UMKM. Enggak. Mari kita majuin UMKM yuk. UMKM yang Tiba-tiba mau UMKM. berpartner Enggak Bercanda, dong, bercanda. enggak dong. Nanti kita masa baru mulai udah mau berpartner, nanti dulu dong. apa lah. Aduh. Itu boleh sih jadi backsound ketawanya. Iya, boleh deh. Nanti kita buat sensor aja kali ya. Iya, kita buat sensor aja. Lanjut ke tadi COVID ya, masih COVID ya. Masih soal kenapa Gen Z itu susah buat sebenarnya tuh dia mau ada skill, Ada tapi skill. rasa kemauannya tuh Nah, itu gak dia. besar gitu. Itu dia. Itu dampak dari COVID tadi karena Gen Z kan 2 tahun nganggur. Orang kalau 2 tahun nganggur tuh bingung. Nggak punya keinginan. Oh iya. Apa sih gue pengen apa sih, gue bingung. Make sense. Lagian juga masa-masa SMA, masa-masa kuliah mereka juga hilang kan. Selama 2 tahun itu mereka cuman di rumah doang. Di rumah Mau doang. ngafe harus pakai masker. Oh iya. Ngopi di rumah. Ngopi di rumah. Cuci di rumah, Iya. makan di rumah, Makan di pacaran di rumah, pacaran di rumah. Kok pacaran? Nunggu sepi, Pacaran di rumah nanti nular. nunggu sepi, Nunggu sepi. biar nggak nular. Iya. Oke. Habis pacaran, sepi, belajar bareng. Belajar bareng. Oke. Lanjut. Gue berasa bener-bener dimentori loh sekarang, kayak gue nggak tahu kenapa ya, feel lo tuh kayak bapak-bapak. Maksud lu gue Enggak. Iya. Nah lanjut. Mungkin ini ke mental health
mental health. Mental. Aduh, kata-kata Kita sering lah. tinggi banget ya. Kita sering lah pasti dengerin mental health anak Gen Z itu yang aneh-aneh deh sekarang gitu. Iya. Kayak mereka tuh suka self diagnosis gitu loh. Iya. Gitu. Aduh, Self diagnosis. gue Iya. bipolar nih. Aduh, gue depresi. Aduh, gue kenapa ya? Anxiety itu Anxiety. itu kata-kata yang paling sering keluar dari mulut Gen Z ya, anxiety gitu. Iya, tapi kan secara nggak sadar gue juga kadang gitu sih kalau ngomong, aduh gue anxiety nih, aduh gue broken home nih. Aduh. Ada Padahal lagi, gua nggak broken ada home. lagi satu kata, insecure. Insecure. Itu kata-kata yang sangat-sangat disukai oleh Gen Z ya. Iya. Sering terucap oleh Gen Z. Kenapa sih kira-kira kayak kalau dari pandangan gue sih mereka kenapa suka self diagnosis gitu? Karena mereka tuh kalau punya penyakit mental tuh kayak keren gitu. Kayak Iya. gue beda nih dari yang lain. Gue punya penyakit. Menurut gue itu balik lagi ke Gue punya penyakit. COVID lagi sih. COVID lagi. Iya, Karena udah biasa sakit. Iya, bukan dong. gimana? Jadi gini, Terus COVID apa tuh? aduh. COVID itu kan menurut gua salah satu dorongan dari media digital ya. Oke. Gua sebagai anak komunikasi, gua ngerasain. Juga spill. Gua sebagai anak komunikasi, gua ngerasa media digital itu berkembang sangat pesat di saat jelas. COVID. Jelas. Jadi menurut gua banyak informasi-informasi yang tadinya susah didapat jadi mudah didapat. Jadi kayak Karena adanya apa? self diagnose tadi Iya, self diagnosis. itu kan salah satu akibat dari gampangnya informasi yang dapat didapat. Iya, jadi gampang nyebar, gampang nyebar. orang gampang konsumsi juga ya. Gitu. Gua Gue juga kenapa ada ya? sih self diagnosis tuh. Gue sempet dulu gue tuh emotional numbness. Apa tuh coba? Emotional numbness tuh gue inilah gampangannya kalau bahasa Indonesianya sekarang buat lo nggak ngerti karena gue Gen Z banget. Gue jijik ya gue sama diri gue sendiri. Gen Z, aduh. Gue tuh dulu pernah ngerasa kayak gue tuh kosong gitu. Kayak gue nggak punya emosional gitu. Mau ngelihat temen gue ngapain kayak gue bodo amat. Mau gue pokoknya nggak kayak orang-orang pada biasanya yang selalu pengen update gitu. Gue nggak bisa FOMO. Terus gue nggak bisa ngerasain kayak misalnya teman gue sakit atau apa. Gue tuh kayak acuh aja gitu. Tapi sebenarnya itu bukan lu doang. Maksudnya gue banyak nemuin orang-orang juga gitu. Mereka ngerasa dirinya kosong. Itu balik lagi kayak ke fase hidup sih sebenarnya. Fase hidup ya? Iya, fase hidup. Berarti gue beneran ini. Beneran kosong memang. Otaknya apalagi. Weh. Jangan gitu. Nah itu baru ketawa tuh, bener tuh. Kita pinter kok. Gue pinter Iya. sebenarnya. Cuman nggak diasah aja. Gitu. Ternyata bener ya. Itu fase hidup ya. Gue pengen tahu dong dari orang yang mungkin berpengalaman udah di dunia kerja atau di udah ngerasain hidup gimana? Apa nih masalah mic lagi nih? Aduh, sorry ya. Ini baru pertama kali mulai jadi Iya, maaf ya. nanti kita bakal bagusin kuantitas dan kualitas. Iya, nanti kita beli kabel berhubung kabelnya jelek. Sawer dong. Jangan. Masa sawer Sudah kayak live stream? Sawer. Iya. Gue pengen tahu dong dari lo nih yang menurut lo udah banyak ngobrol ke Iya. orang yang lebih Banyak orang, berumur lah. iya. Gitu. Jadi ngomongin Fase fase hidup. hidup. Fase hidup sendiri menurut gua semua orang punya fasenya sendiri-sendiri ya. Gua sebagai anak Gen Z yang merasa dirinya tua, gua merasa gua dewasa sebelum waktunya. Sedap bang kata-kata lo Dewasa sebelum bang. Waktunya nggak tuh? Sedap bang. Sekiranya- Ketawanya lagi dong. Sekiranya. Ya, jadi menurut gua fase hidup orang emang beda-beda, tapi ada masanya orang tuh nggak punya keinginan, orang bingung harus kemana. Ada fasenya orang butuh sesuatu nih, dia merasa dia harus mencari jati dirinya sendiri. Ada tuh kalau di Gen Z namanya quarter life crisis.
Bener nggak? Life crisis. Itu namanya quarter life crisis. Gen Z banyak istilah-istilah ya. Banyak bro sekarang. Banyak istilah-istilah. Tapi dewasa sebelum waktunya. Iya. Itu kadang Gen Z juga FOMO lagi. Menurut gua nih. Gak tahu nih kalau di cancel ya. Menurut gua mereka tuh FOMO akan dewasa juga, ngerti gak sih? Benar. Itu juga salah. Gue nggak ngerti ya, tapi banyak Gen Z yang merasa dirinya dewasa. Kayak gue Gen Z deh. Lu Gen Z. Jadi gue Gen Z banget ya. Sebenarnya Gue Gen Z banget dong. iya, lu self claim juga sih. Self claim tuh. Iya, lu salah satu yang self-claim Gen Z juga. banget self claim. Lu self claim juga. Gila, bahwa lu Gen Z tapi lu tidak menerima lu Gen Z. Lu menerima bahwa gua adalah Gen Z yang udah dewasa. Dari obrolan ini gue sadar akhirnya gue Gen Z. Iya, gitu. Gila. Makanya kita breakdown bareng-bareng Kita kan. breakdown nih. Ya kan siapa tahu orang kesini bisa tahu dirinya siapa. Gitu. Ngomongin FOMO nih tadi. Oh, langsung ya enggak ada bridgingnya Mas Iya, ya? nggak ada. Langsung aja. Bridgingnya. Ngomongin FOMO. Gen Z kan suka FOMO. FOMO apa sih? Yok. FOMO Kalau boleh tahu. itu gua kasih tahu nih buat lo yang katro-katro Aduh. Enggak. Jangan dong. Pasti udah pada tahu. FOMO tuh fear of missing out. Fear of missing out. Jadi tuh dia tuh seakan-akan ya. Kalau dia FOMO, dia tuh kayak nggak mau ketinggalan Nggak gitu. mau ketinggalan. Maunya tuh update terus. Sekarang apa sih yang lagi FOMO? Lagi FOMO apa sih? Sekarang yang lagi di FOMOin tuh mungkin Labubu. Tuh Labubu, bisa jadi tuh Labubu. Labubu. Labubu lu tahu nggak? Labubu apa? Nggak tahu gua apa itu. Labubu tuh kayak blind box, lu tahu pasti kan blind box, kayak kita waktu kecil tuh pasti beli blind box. Ngerti kan? Blind box tuh yang mainan-mainan gitu loh. Gacha-gacha. Oh iya. Iya, gacha-gacha tahu, gitu. tahu, iya. Terus itu ada isinya tuh kayak boneka monyet gitu. Iya, monyet ya? Oh, bukan ya? Boneka Bukan, kayak kelinci nggak sih senyum itu? gitu. Kelinci nggak sih itu? Giginya keluar Iya. gitu, gini. Giginya keluar gitu. Aduh. Ada namanya Labubu. Nah, itu tuh kayak gitu tuh. Labubu. Ya, kelinci Beruang apa ya? Sebenarnya kalau dilihat-lihat agak serem ya, kayak boneka Iya, Chucky anjir gitu. kayak genderuwo gue lihat. Maksudnya berbulu gitu loh. Aduh, genderuwo. Tapi lucu. Gue jujur ikut FOMO-nya. Iya. Oh, rubah. Rubah. Gue keikut FOMO-nya tau. Apa? Lu beli juga? Enggak, karena gue nggak ada duit. Gue Gen Z yang FOMO-an, yang self diagnosis, tapi gue nggak ada duit. Ya, itu yang menahan Gen Z buat nggak FOMO sebenarnya uang sih. Iya, itu khusus Gen Z yang Kalau Oh iya. apa? FOMO ke Blok FOMO M. ke Blok M. Itu FOMO ke Blok M ya? Aduh, ini kreatifnya nih gue. aduh. Iya, FOMO tuh banyak. Gue tuh FOMO. Kalau ke konser juga menurut gue orang tuh udah sih, FOMO tuh. FOMO. Kadang ada fenomena di mana dia nggak ke konser nih. Nggak Tapi tahu dia- lagunya? Enggak. Apa tuh? Iya, itu salah satunya. Salah satunya kan? Salah satunya ke konser, dia nggak tahu konsernya siapa, menurut dia keren, rame, dia datang. Tapi dia nggak Betul. tahu lagunya. Makanya sekarang Menurut lu gimana tuh? ada namanya polisi skena. Aduh. Aduh. Gue paling takut tuh. Polisi Makanya skena. gue nggak pernah punya baju band ya. Nggak pernah pakai baju band. Itu salah Ada tuh satunya polisi FOMO. skena. Terus kadang ada yang dia nggak datang ke konser, tapi saking FOMO-nya, dia minta temennya tuh buat Fotoin. ngambil footage di sana. Iya, terus dijadiin di-upload di story. Iya. Aduh. Biar Itu menurut apa lu sih? gimana tuh dengan performan yang sampai levelnya tuh sampai Itu segitunya gitu? kalau menurut gua itu gara-gara ini sih, sosmed sih. Balik lagi ya gara-gara sosmed ya. Iya, gara-gara sosmed sih. Apa tuh? Ada yang lebih parah. Oh, bener lagi. Aduh. Ada yang ngambil video orang Ambil tapi video enggak. orang tapi Nah, itu tapi salah nggak izin. salah orangnya yang enggak yang ngupload ya. Enggak dikasih watermark. Jadi Masa orang tips nyalain? lu, Enggak dong. tips lu kalau lu mau upload tuh konser-konser atau lu mau upload momen-momen lu di mana gitu. Di luar negeri ya banyak lah orang ngambil footage orang di luar negeri. Lu pastiin ada watermarknya. Tapi gua ada satu kata Gen Z. Apa buat tuh? nanggepin. Tapi kan enggak estetik. Aduh, gimana? Lu mikir mau estetik, tapi ntar kalau foto lu dicuri lu gibah lu. Lu gibah-gibahin ke orang-orang yang ngambil Tapi footage. kan enggak estetik gimana tuh menurut lu tuh? Iya, keestetikan tuh milik Gen Z ya. Estetik tuh Gen Z banget itu. Keestetikan tuh milik Gen Z. Aduh,
Yang boleh estetik itu cuma Gen Z. Cuman Gen Z memang. Iya. Memang. Oh parah lo nanti di cancel lagi Waduh, sama ini. gua kena cancel nih. Di cancel milenial lagi. Tapi millennial menurut apa? lu cancel culture di Indonesia gimana? Jalan nggak Oh sih cancel culture di Indonesia jalan banget lagi. Apalagi untuk platform-platform dewasa seperti X ya. Gue tuh Waduh. agak ngeri tuh ya kan. Kenapa sih obrolan kita jadi pinggir jurang sekarang? Ayo dong balik lagi. Nah karena cancel culture itu jadi kita Iya, ke pinggir benar juga. jurang, mau kemana-mana juga ke pinggir jurang. Pinggir jurang. Iya pinggir jurang. Jurang. Aduh. Jurang Mangu. Jurang Bintaro. Balik lagi ke FOMO. Gue pengen ngomongin. Tapi lu pernah FOMO nggak? Karena kan lu self claim nih. Pernah Lu lah. Gue janjian pernah tua. FOMO gila lu. Lu tahu zaman gue SMA ya. Pamungkas. Ih, Pamungkas. Aduh, parah. Sama Hindia tuh. Zaman-zaman Ngomongin ini ya. musik nih ya. Lu indie gitu ya. Iya. Oh iya tuh Yeezy Hypebeast tuh waktu itu lagi Oh, zaman-zaman Hypebeast. Iya. Zaman-zaman Hypebeast lu ngerasain tuh FOMO. Siapa sih waktu itu 2000 berapa itu 2021 setelah kelar Covid lah itu kayaknya. Siapa sih yang enggak Hypebeast? Iya ya. Tapi gua Hypebeast gue sempat lagi dulu FOMO juga. Iya kan sepatu beli Sepatu mahal-mahal. Jordan. Iya. Ya kan. Itu. Nggak apa-apa KW. Nggak yang apa-apa penting KW, yang Jordan. penting Jordan. Ya kan. Terus apalagi tuh dulu anti social club. ASSC. ASSC ya kan. Terus sampai apa lagi? sampai banyak yang bikin KW-nya. Iya. Gue sempet bikin. Apa tuh? Iya itu KW-nya. ASSC. ASSC. Oh. Ada yang Butuh diganti. duit BU. Apa tuh? Apa social club? Waduh. Oh iya. Itu Nah, juga itu tuh. kita Itu beda segmen. Kita kena bagian percintaan ya itu ya. Iya. Mending kita skip dulu nggak sih? Harta kalau bagian tahta. percintaan. apa gitu. Gue sempet bikin lagi harta Aduh. tahta itu. Malu lagi. Aduh jangan Gue deh. Skip. gue taruh di Hino gue dulu. Waduh. Di Hino. Di Hino. Harta tahta ya Dino Sekarang kayaknya lebih terkenal Fuso sih. Fuso ya, Iya, lebih kita Fuso. Fuso ya. Hino Dutro Fuso. Aduh. Itu termasuk FOMO loh, itu Kita- termasuk FOMO. Kita kayaknya udah terlalu ini dah. Udah terlalu Udah apa? terlalu melenceng. Enggak melenceng juga. Iya. Iya, FOMO. Kalau musik yang sekarang FOMO apa sih? Kalau Yang lu tahu aja. tren musik menurut gue tuh orang nggak FOMO sih. Nggak Tapi FOMO ya? lebih kayak seberapa skena gue. Wah. Idi. Nanti kita bikin segmen kali ya. Seberapa skena gue. Seberapa skena gue boleh. Kita undang yang menurut kita nggak skena tapi Merasa dirinya skena. kita Apa kita kita, mau breakdown di sini. apa Biar kita orang-orang mau ini? orang polisi-polisi skena yang Polisi berkomentar. skena yang berkomentar boleh. Jadi kita pihak penengah. Pihak penengah untuk polisi skena dan anak-anak yang Betul. sok skena. Yang sama-sama skena. Iya. FOMOfobik. Itu FOMOfobik ya. Nah, Gen Z itu juga gak apa ya? Orangnya nggak sabaran. Bener. Benar. Namanya tuh instant gratification. Instant gratification. Benar banget lagi. Aduh. Instant gratification. Nggak gini, kita dari kecil kita udah tahu mie instan. Mie instan. Nggak tahu gua. Mie instan tuh salah Itu nggak satu sebut merek gua. Iya, salah satu bentuk yang gratification. instan. Oh, kenapa? Itu kenapa Gen Z awalnya suka Gen Z suka yang instan. yang instan. Tapi menurut gua ada opini lagi buat itu. Boleh, apa tuh? Kenapa instant gratification tuh jadi apa ya? Jadi tren ya sekarang. Selain gratifikasi jet menurut gua bukan maksudnya instant gratification tadi. Kenapa ngeliatin? Agak nyerempet ya, Agak nyerempet. Aduh, bahaya. Ada ngeliatin yang belakang. Santai. Nah, Sotoy. itu tuh menurut gue tuh dari gimana cara orang tua nge-parenting kita sih Bener lagi. gitu. Iya, menurut gue juga iya lagi. Ini gue by logika aja, bukan by data. Karena gue kebanyakan ngelihat di mungkin kerabat gue gitu. Misal anak kecil yang ngelakuin sesuatu yang kayak itu sebenarnya biasa aja. Iya. Sebenarnya kewajiban dia Iya. dari kecil gitu. Tapi tuh udah diapresiasi yang segimananya gitu sama orang tuanya. Benar. Jadi kayak ngelakuin kayak something kayak buang sampah lah. Buang sampah. Lu tiba-tiba dapat mobil. Buang sampah pintar. Masa ya pada buang sampah tempatnya. dapat mobil? Iya, dapat hadiah mobil gitu. Mobil mainan kan maksudnya? Hah?
Mobil mainan kan? Mobil beneran. Apa tuh mobil? Aduh, apa? Hinoduto. Kembali lagi ke Indonesia. Iya sih, menurut gua hal-hal yang emang udah dari kecil tuh susah ya dirubahnya. Susah ya. Iya, apalagi sekarang kayak orang-orang balik lagi ke sosmed. Sosmed itu kan salah satu ajang buat orang mendapatkan validasi. Iya, bener Itu banget. tadi instant gratification kan. Jadi orang-orang kayak pengennya di sosmed kelihatan bagus, Oh iya. Apalagi biar dipuji. biar dipuji-puji gitu. Iya. Emang sih. Jadi kenapa sih harus mendapat? Gue tuh apa ya? Gue tuh sebenarnya kayak gitu. Iya. Tapi gue nggak pengen kayak gitu, ngerti nggak? Iya, iya. Oh coba Apa tuh boleh? Contohnya? Oh iya Oke. betul. Iya bener ya. Budaya instan tuh setelah adanya Teknologi dan sosmed ya. teknologi dan sosmed itu tadi ya salah satunya balik lagi ke COVID. Balik lagi ke COVID. Karena Itu balik COVID lagi ke COVID. Iya, karena COVID itu adalah masa-masa di mana semua teknologi ya, hampir semua teknologi kan berkembang pesat ya. Karena orang di rumah, terus semua orang butuh solusi nih. Apa nih solusinya? Iya sih. Akhirnya Jadi ada ojek online yang sekarang bisa ngantar makanan, beliin belanjaan. Itu menurut gua jadi salah satu orang pengen apa-apa instan. iya. Terutama generasi sekarang. Generasi Iya kan? sekarang. Iya sih. Itu jadi patokan ya. COVID itu apa ya? Kayak jadi checkpoint. Kita bisa bilang apa ya? Titik balik lah. Titik balik generasi sebelumnya ke generasi selanjutnya. Jadi kayak ada gap gitu. Iya, kayak ada gap yang akhirnya antara generasi atas dan Gen Z sendiri banyak gak sependapat ya. Sepet-tempet. Iya. Aduh, Sepet-tempet. pleset lagi gua. Kepleset. Ada lagi apa contohnya? tuh? Aduh. Semua ada prosesnya, cinta. Juga bikin podcast lagi. Itu contohnya kita. Itu ngomongin Kita tuh kita. pengen kaya, jadi kita bikin podcast gitu-gitu. Tapi setelah gua pikir-pikir ya, sekarang YouTube sebenarnya masanya udah lewat sih. TikTok sih ya, sekarang TikTok. Iya sih, gue setuju sih. Semua orang pengen bikin TikTok. Semua orang pengen jadi content creator. Semua orang pengen jadi influencer. Meskipun joget-joget gak jelas, yang penting yang lihat banyak, Iya. yang like banyak. Yang penting seksi, Waduh. ya kan? Iya benar lagi. Rame. Gua nggak tertuju satu orang, maksudnya yang ya semua orang tahu. Ya, Orang gue juga liatin kok. Gue penikmat, bukan gak. Ya, enggak. Halo, pacarnya Yok. Oh, Aduh. Gitu. Iya. Jadi sosmed tuh, tapi YouTube menurut lu udah. Tapi gue masih pengen nyoba berkarya di YouTube. Gue pengen. Menurut lu kan lu PD nih Iya. di sini. Menurut lu Kalau gue lihat sosmed sendiri tuh sih, gue lebih suka bikin video yang durasinya panjang daripada durasinya sebentar sih. lu Apalagi iya. emang lu durasi panjang ya orangnya ya? Iya, gue anaknya durasi panjang banget. Ajarin dong biar durasinya panjang. Enggak dong, jangan dong. Durasi video kan Durasi maksudnya. video, kita Durasi ngomongin video durasi guys. video, Pikiran guys. lu jangan kemana-mana. Mm-mm. Emang sekarang tuh kemana-mana tuh dikait-kaitkan dengan hal-hal yang enggak gitu. Tapi Durasi panjang lu lebih iya. suka. Tapi di ya, TikTok kan udah bisa durasi panjang. TikTok sekarang udah Bisa bisa, kan tadi nggak bisa. Cuman mungkin TikTok ngeliat juga nih mau kasih wadah buat orang-orang yang sukanya bikin video dengan durasi panjang ya. Ya, Iya, tapi ya nggak nah laku. itu Short attention Orang lebih itu juga suka-suka tuh. short Iya, short sekarang video, ada short tuh video gitu. researchnya juga tuh yang tentang Siapa nih yang research? aduh gue lupa lagi. Tapi ada John lu bisa cari sendiri. Robert. Ada research di mana orang itu sekarang attentionnya itu semakin singkat. Jadi mereka cuma bisa lihat sebentar udah ganti lagi. Sebentar ganti lagi. Jadi mereka fokusnya itu nggak bisa yang
fokus panjang. Nah itu Durasi makanya itu panjang instant gitu. gratification. Instant Sama lagi. gratification lah. Semua yang kita ngomongin tadi tuh pasti berkesinambungan. Iya. Karena itu jadi fenomena. Menurut gue fenomena yang ini tuh disebutnya fenomena, gue bisa fenomena generasi kita gitu. Fenomena Dan nggak bisa kita. ditemuin, Iya. nggak bisa ditemuin di mungkin nggak tahu ya kalau generasi Bisa bawah jadi- nanti ya. Kayaknya bisa jadi ada di generasi 100 tahun yang lalu di mana ada ini juga. Aduh, Oh iya, kita bisa mungkin bisa kali ya belajar belajar dari om-om asik. dari om-om asik, dari om-om. Aduh. Nah lanjutin soal tadi nih, pembahasan tadi nih. Sabar, kenapa anjir? Ya. Ya. Oh iya, ada ya-nya ya tadi. Iya. Disuruh ya? Iya. 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 Balik lagi ngomongin Gen Z ya. Tadi Iya. ada problem sedikit lah sama memory card. Ada problem. Namanya Gen Z juga tuh- namanya juga budget, Bro. Oh iya, namanya juga budget. Iya. Enggak apa-apa, kita nanti perlahan demi perlahan kita arungi jeram. Ngomongin Gen Z ya. Ngomongin Gen Z. Masih ngomongin Gen Z. Masih ngomongin Gen Z. Menurut gua tapi Gen Z ada positifnya sih. Ada positifnya? Ya, ada sisi positif. Sama-sama, gue juga mikir hal yang sama lagi. Menurut Apa sih gua- menurut lu? Menurut gua Gen Z itu open minded. Open minded, gue setuju banget. Gue setuju banget. Iya. Kenapa bisa open minded? Ya, karena itu tadi ya sosmed, balik lagi ke Sosmed. sosmed sama teknologi. Sosmed itu membuka pikiran kita gak sih? Iya, benar banget lagi. Tentang apa ya? Tentang dunia yang sebelumnya kita nggak tahu. Mm-mm. Ih, dimensi yang kita nggak tahu. Iya, Kejauhan sekarang- ya kalau dimensi. Waduh, dimensi jauhan dong. Iya. Lebih ke Hal-hal. informasi ya karena banyak hal-hal yang tadinya kita nggak tahu terus akhirnya tahu. Ya meskipun open minded ada baik buruknya. Pasti. Iya. Kalau yang open mindednya too much, Iya. terlalu open, terlalu Terlalu kebuka open. tuh palanya dia, Aduh. itu ada sisi negatifnya. Sisi Jadi negatif. emang menurut gue tuh harus nyaring-nyaring juga Iya, sih. pinter-pinter ngefilter Bukannya- aja iya, sih. ngefilter. Iya. Bisa cocok ngefilter. Soalnya nggak semua bisa, Nggak semua. apalagi di Indo, men. Iya benar. Iya kan? Apalagi kita punya culture yang berbeda ya. Culture yang berbeda benar banget. Dari budaya barat. Nah masalahnya tuh kalau zaman sekarang tuh apa-apa tuh semua masuk gitu. Semua tuh nggak difilter gitu. Semua nggak difilter ya Iya itu kan? balik lagi ke orangnya sih. Orang-orang ya sebagai Gen Z yang Temen lu ada yang dimana- nggak yang gay? Waduh. Nah, biasanya nggak ada. Gue nanya doang. Ada lagi, ada sih. Oh ada. sih. Yang Ya, lesbi ada. ada lagi. Ada lagi. Cuman ya itu pilihan mereka lah. Gua Pilihan nggak mereka. bisa ngomong banyak sih karena menurut gua Ya kita cukup hargai aja. kita cukup hargai Kita, aja sih. kita hargai tapi kita no comment lah ya. Gua no komen sih kalau soal itu. Itu Waduh. tuh maksudnya kadang gak bisa sekarang tuh open minded, saking open mindednya jadi orang tuh mengeneralisasi nggak? Iya. Cuman ada yang open minded, ada yang jadi takut. Oh jadi takut untuk Iya, menyuarakan, untuk berpendapat. Iya benar. Itu tadi karena saking open mindednya ya orang jadi bingung sebenarnya. Sebenarnya yang mana sih yang benar saking banyaknya informasi itu tadi. Iya sih. Jadi orang tuh ya kadang bukan ya, ada kemalasan, bukan kemalasan sih. Orang lebih nggak mau nyari sumber yang Iya benar. kredibel nih baru bisa Baru ngomongin bisa itu ngomongin gitu. Iya. Iya jadi kan? Orang-orang gue dapet informasi ini nih. Oh berarti ini yang benar. Nah itu tuh yang salah tuh. Itu yang salah menurut kacamata seorang Naren. Iya betul banget. Padahal lu nggak pakai kacamata. Enggak, gue kebetulan alhamdulillah ya, mata gue sehat. Mata lu sehat, mata gua sih nggak sehat. Kayak tua sih lu. Jangan gitu, ada yang tua, ada yang lebih tua di belakang. Tua di belakang ya. Iya, tuh suaranya ya kan. Iya. Itulah open minded tuh nggak apa-apa. Coba lu yang kasih statement dong buat open minded itu. Kan lu yang lebih Gue mau ngomongin ini aja Ngerti. sih. Menurut gue Gen Z itu adalah generasi yang tadi gua kata ya. Generasi tadi lu yang kate iya Ape. lumayan apa ya terjepit oleh terhimpit. situasi. Iya. Jadi
Menurut gua Terjepit tuh gak enak. iya lah. Sakit. Kan sakit kalau kejepit. Waduh. Sakit kalau kejepit. Gua mau jadi Gen Z banget. Udahlah, gua capek, udah ya. Thank you. Gitu doang. Iya. Nah, thanks. Sekian teman-teman. Sekian teman-teman. Pastiin lo dengerin Noir lagi. Ya kan? Karena setiap weekendnya kita bakal upload. Minum dulu. Bener gak Ren? Bener sih. Tapi Closing gua statement gua gue udah ya? capek. Bener ya? Iya, bener ya. Closing statement gue. Ngantuk gua. Dah. No